Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rahdiway Channel, di mana rekan-rekan akan mendapatkan informasi tentang aplikasi-aplikasi yang digunakan di lingkungan Kementerian Agama. Yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe, tinggalkan like dan komentarnya, dan tentunya silahkan untuk membagikan video ini sebanyak-banyaknya. Karena semua itu gratis. Untuk kali ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa aplikasi yang ada di madrasah dan tentunya harus dikuasai oleh para operator madrasah. Oke, tolong disimak, dan jika ada yang berbeda dengan saya atau ada kekurangan, mohon untuk diberikan komentar. Yang pertama adalah EMIS. EMIS adalah gerbang datanya pendidikan Kementerian Agama, di mana data-data di madrasah dari mulai kelembagaan, kemudian sarana prasarana, kemudian lagi data pendidik dan tenaga kependidikan, dan tentunya data siswa nanti ada di EMIS. Sekarang ditingkatkan lagi pada awal tahun 2023, EMIS berubah lagi menjadi EMIS 4.0 atau EMIS 4.0 gitu. Dan ini silahkan para operator madrasah, pusat datanya adalah yang pertama dari EMIS. Kita lanjut ke aplikasi yang kedua. Kita lanjutkan, aplikasi yang kedua adalah Simpatika. Simpatika di sini yang disebut dengan pusat layanan Simpatika, di mana ciri dari Simpatika ini adalah tempatnya guru mendapatkan tanda tanda mendapatkan tunjangan, begitu tunjangan profesi ataupun sertifikasi pendidik maupun tunjangan fungsional atau sering disebut insentif. Pada saat kemarin masa COVID-19, guru-guru di madrasah mendapatkan bantuan dikarenakan imbas dari COVID-19 itu didapatkan tandanya adalah di Simpatika. Nah, sekarang Bapak Ibu guru yang masih menunggu insentif di tahun 2022 tentunya selalu memantau aplikasi ini, dan sekali lagi garda terdepannya adalah operator. Ini adalah aplikasi yang kedua. Iya, muncul lagi aplikasi yang berbasis data kesiswaan. Ya, di sini yang disebut dengan verbal PD, verifikasi dan validasi peserta didik, di mana Bapak Ibu akan melihat data-data peserta didik yang ada di sekolah atau di madrasah Bapak Ibu, apakah sudah valid datanya atau invalid. Kalau sudah valid, ya alhamdulillah, itu menjadi kesuksesan, kebanggaan Bapak Ibu, khususnya operator yang telah menginput dan mengupdate data siswanya. Akan tetapi jika masih ada masalahnya di residu, ya saya hanya bisa bilang selamat, pekerjaan Anda masih belum tuntas karena masih ada residu yang belum selesai. Dan saya yakin itu pun bukan kesalahan dari operator, tapi memang datanya kurang valid ataupun ada perubahan di perjalanan dari data kakak ataupun akte siswa tersebut sehingga belum diupdate, dilaporkan ke madrasah. Mungkin ini aplikasi yang ketiga. Kita lanjutkan ke aplikasi yang keempat, yaitu
PDUM, Pangkalan Data Ujian Madrasah, di mana PDUM ini adalah sinkronisasi dari EMIS untuk mengambil data kelas akhir. Untuk MI mungkin kelas 6, sedangkan untuk Sanawiyah kelas 9, dan untuk Madrasah Aliyah di kelas 12, di mana akan terlihat calon-calon peserta ujian madrasah, dan setelah itu nanti data-datanya muncul dan dapat dilihat data tersebut valid atau tidak valid. Yang menjadi masalah adalah jika data tersebut belum memiliki NISN. Mungkin untuk tingkat menengah itu NISN-nya tidak akan menjadi masalah, tetapi untuk tingkat dasar di madrasah ibtidaiyah itu akan menjadi bumerang bagi operator, karena harus melalui dulu kembali lagi ke aplikasi lain, yaitu EMIS dan Verbal PD. Nah, itu sepintas tentang PDUM. Kita lanjut ke aplikasi selanjutnya. PD-AKMI, Pusat Data Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia. Ini adalah aplikasi yang akan melihat asesmen untuk para siswa. Tidak semua siswa, tapi hanya satu kelas dari setiap tingkatan. Untuk tingkatan MI itu berada di kelas 5 pesertanya, sedangkan untuk di tingkat Madrasah Sanawiyah ada di kelas 8, dan untuk tingkat Madrasah Aliyah ada di kelas 10 ataupun kelas 11. Ini sekali lagi PD-AKMI adalah asesmen ataupun exam ya untuk para siswa, ya survei bisa dibilang seperti itu, bagaimana keberhasilan siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran, baik itu yang berbentuk dengan literasi, numerasi, dan sosial. Itu akan dilihat di asesmen ataupun di exam di PD-AKMI. Dan nanti bias sinkron di EMIS. Oke, itu aplikasi PD-AKMI. Kita lanjut ke aplikasi selanjutnya. Oke. Aplikasi selanjutnya adalah SIPMA PIP. Nah, madrasah baik itu MI sampai MA, kita akan melihat atau login di SIPMA PIP. SIPMA PIP di mana kita akan mengetahui berapa banyak siswa yang akan mendapatkan PIP, kemudian data penyaluran, dan kita dapat mengunduh atau mendownload KIP digital yang telah disediakan oleh SIPMA PIP. Kita lihat penjelasannya di sini. SIPMA PIP adalah situs layanan pemantauan, pelaporan, dan pengaduan pelaksanaan program Indonesia Pintar siswa madrasah di Kementerian Agama Republik Indonesia. Itu. Selanjutnya yang berhubungan dengan program Indonesia Pintar adalah Verbal PIP atau verifikasi dan validasi siswa didik penerima PIP. Di sini setiap madrasah memiliki akun dengan diberikan batas waktu untuk bisa memverbal dan memvalidasi siswa dalam pengajuan PIP di tahapan selanjutnya, di mana nanti akan diminta keterangan siswa tersebut apakah masih menjadi siswa di madrasah tersebut atau sudah keluar. Jika sudah keluar, silakan diberikan keterangan. Jika sudah tidak aktif, misalkan ada keterangan lain, silakan diberikan keterangan. Itu yang tugas dari situs Verbal PIP.
Tak kalah pentingnya selanjutnya adalah RDM, Rapot Digital Madrasah. Setiap semester kita membuka RDM untuk melakukan pelaporan hasil pembelajaran siswa selama satu semester. Bahkan banyak madrasah yang hampir setiap bulan melakukan pembukaan dalam RDM agar supaya penilaian hariannya dilakukan setiap minggu dan dilaporkan selama berbulan. Jadi pada saat nanti di akhir semester hanya mengupdate hasil pas ya, penilaian akhir semester ataupun hasil penilaian akhir tahun. Dan ini adalah tugas selanjutnya. Nah, sekarang adalah aplikasi bantuan operasional sekolah atau sering kita singkat dengan BOS. Aplikasi ini tentunya sering diincar bukan hanya oleh operator saja, tapi mungkin Bapak Ibu Kepala Madrasah pun selalu mengakses aplikasi ini, gitu ya. Dikarenakan aplikasi ini hanya sederhana untuk melihat, tapi sederhana pun tapi sangat berarti. Apa gitu? Kita hanya bisa dapat melihat nominal bantuan operasional sekolah kita selama setiap tahun. Akan terlihat tampak jelas. Kemudian juga kita akan mendapatkan informasi kapan dapat dicairkannya bantuan tersebut. Di setiap Kementerian Agama, aplikasi apapun juga itu selalu sinkron dengan emis. Jadi rekan-rekan jika emisnya kurang valid ataupun tidak valid, itu dikhawatirkan akan berakibat ke aplikasi yang lainnya. Salah satunya adalah BOS. Jika salah satu siswa saja ataupun satu siswa saja yang tidak masuk ke dalam emis, itu anggaran BOS-nya akan berkurang juga. Ya, anggaran BOS itu akan berkurang. Jadi emis itu adalah pusat datanya di Kementerian Agama. Itu BOS, aplikasi BOS. Mungkin ini aplikasi terakhir dari catatan saya, yaitu RKAM, Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah Berbasis Elektronik. Sekali lagi saya ingatkan, dari beberapa aplikasi ataupun catatan yang saya catat, aplikasi ini adalah aplikasi ke-10 untuk aplikasi di madrasah. Aplikasi ini hanya berbasis laporan keuangan yang berhubungan tentunya dengan BOS. Dan ini akan selalu timbal balik ya, dari BOS kemudian ke RKAM, dari RKAM nanti ke BOS. Terus selalu seperti itu untuk aplikasi RKAM. Hanya saja seharusnya di RKAM ini adalah yang melaksanakan tugasnya adalah staf, bendahara, dan kepala madrasah. Jika ini berfungsi dengan baik, saya yakin pekerjaan RKAM-nya cepat selesai dan pelaporan bantuan keuangannya dari negara akan cepat tuntas. Dan ini adalah aplikasi tentang keuangan. Saya harapkan rekan-rekan dapat berhati-hati dalam menjalankannya. Walaupun agak rumit, tapi jika dilakukannya dengan enjoy dan mudah, saya yakin kerumitannya akan terlalui dengan cepat. Mungkin itu saja aplikasi-aplikasi yang ada di Kementerian Agama, hampir 10 aplikasi. Silahkan rekan-rekan memberikan komentar jika ada aplikasi yang belum saya sebutkan di sini, dan kalau bisa mohon cantumkan linknya agar supaya kami bisa
aksesnya dan memberikan penjelasan kepada rekan-rekan yang lain. Yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe. Kemudian kami tunggu like-nya dan komentarnya. Serta silahkan untuk membagikan video ini di media sosialnya masing-masing. Sekali lagi, harapkan dapat subscribe. Dengan subscribe, Bapak Ibu mendukung channel ini untuk lebih berkembang dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat pada seluruhnya. Terima kasih. Selamat selalu dan tetap semangat. Dan semoga diberikan keberkahan dalam rezekinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.